Malam itu hujan turun tanpa ampun. Di sudut gang sempit Jakarta, seorang anak laki-laki bernama Marwan, berusia 9 tahun, duduk memeluk lututnya di bawah atap seng toko yang sudah tutup. Dengan baju tipis yang basah kuyup dan perut yang berbunyi lapar, ia menatap lampu-lampu kota yang seolah tak peduli padanya. Ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja saat mengantar galon. Ibunya menghilang sejak 2 tahun lalu. Sejak itu, Marwan hidup sendirian, menjadi pemulung dan pengamen. Tapi malam itu, ia membuat janji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, aku tidak akan tidur di jalan. Suatu hari nanti, dunia akan mengenal namaku. Setiap hari, Marwan mengumpulkan botol bekas, mengamen di lampu merah, dan tidur di emperan toko. Ia belajar mengenal orang mana yang baik, mana yang hanya tersenyum palsu. Tapi dari semua itu, satu hal yang ia pelajari, pantang menyerah. Suatu hari, seorang bapak tua bernama Pak Hasan, pemilik warung kecil, memberinya makanan. Marwan membalas dengan membantu membereskan warung. Hubungan kecil ini membuat Pak Hasan perlahan membuka pintu hatinya. Pak Hasan memberinya buku bekas. "Kamu suka baca?" Marwan mengangguk. Dari situlah semuanya berubah. Ia mulai membaca buku setiap malam, buku motivasi, cerita inspiratif, bahkan kamus. Ia menyimpan satu kata dalam hati, disiplin. Tahun-tahun berlalu. Marwan kini berusia 14. Ia tak hanya memulung, tapi juga membantu di warung dan ikut les calistung gratis di musola. Ia menabung dari hasil membantu Pak Hasan dan membeli seragam sekolah bekas. Dengan keberanian besar, ia datang ke sebuah SMP negeri dan memohon agar bisa ikut belajar. Kepala sekolah awalnya menolak, tapi berkat rekomendasi Pak Hasan dan pengurus musola, Marwan diberi kesempatan. Ia menjadi murid paling rajin. Pulang sekolah, ia membantu warung, malamnya belajar. Tak ada waktu bermain, tak ada waktu bermalas-malasan. Ia menanamkan satu prinsip dalam hidup. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Setelah lulus SMP dengan nilai terbaik, Marwan mendapatkan beasiswa ke SMA unggulan. Ia pindah ke asrama, jauh dari gang sempit tempat ia tumbuh. Dunia yang baru memberinya tantangan, tapi juga peluang. Ia ikut lomba pidato motivasi, menulis artikel di koran lokal, dan mulai dikenal sebagai anak pemulung yang menginspirasi. Tapi Marwan tak pernah merasa cukup. Ia menargetkan lebih, kuliah di luar negeri. Di sela kesibukannya, ia belajar bahasa Inggris dari YouTube dan buku pinjaman perpustakaan. Ia mengikuti seleksi beasiswa internasional. 2 kali gagal. Tapi pada percobaan ketiga, ia lolos. Di usia 19 tahun, Marwan terbang ke Kanada. Ia kuliah di jurusan hubungan internasional. Sekilas, hidupnya tampak berhasil. Tapi kenyataan berkata lain. Ia mencuci piring di restoran untuk biaya tambahan, kerap kedinginan karena tak mampu beli jaket tebal, dan sering menangis diam-diam karena rindu kampung halaman. Namun, satu malam saat ia menceritakan kisah hidupnya di acara TEDx kampus, semuanya berubah. Videonya viral. Ribuan orang tersentuh. Sponsor datang. Ia diundang ke berbagai seminar internasional. Marwan tetap rendah hati. Ia berkata dalam setiap pidatonya, "Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya, satu langkah kecil hari ini bisa jadi langkah 1000 untuk masa depan." Setelah lulus, Marwan menolak tawaran kerja dari perusahaan besar. Ia memilih pulang ke Indonesia. Ia membangun rumah belajar gratis di kampung tempat ia tumbuh. Ia memberi beasiswa bagi anak-anak pemulung, membuka pelatihan kerja, dan melatih para remaja untuk berani bermimpi. Dalam satu wawancara TV, ia ditanya, "Apa rahasia sukses Anda?" Marwan hanya tersenyum dan menjawab, "Bukan karena saya pintar, tapi karena saya tidak berhenti berjalan meski semua orang menyuruh saya menyerah. Saya adalah anak dari jalanan. Tapi saya percaya, jalan yang panjang bisa membawa kita ke tempat yang indah, selama kita tidak berhenti melangkah." Hari ini, nama Marwan dikenal luas sebagai motivator, pendidik, dan pendiri gerakan Langkah 1000 yang sudah membantu puluhan ribu anak jalanan di seluruh Indonesia.
Dan semua itu dimulai dari satu malam hujan, di bawah atap seng toko ketika seorang anak kecil berjanji, dunia akan mengenal namaku.